Ya, tes tes 1 2 3. Masuk, Suaranya Pak. aman semua. Ya, oke. Ya, masuk, Pak, masuk. Baik, ya. Eh, Selamat siang semuanya. Ketemu Ya, lagi di kelas kita teknik kompilasi. Berikut RPS yang akan kita bahas satu semester ini. Ada di sini ada mata perlu KTP kuliah. nggak? Oke, ada yang bocor ya. Kemudian mata kuliah ini wajib bobot 3 SKS di semester 6, berikut tanggal penyusunannya. Adapun pengembang RPS ini dia berdasarkan ascending aja ya. Koordinator RPS, kemudian prodi kita Ibu Mei Lestari. Capaian pembelajaran mahasiswa ini adalah prodi yang dibebankan pada MK, ada CPL 1 2 3 4 sampai 6 ya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah dibagi 3, CPMK 1 2 3. Kemudian sub CPMK-nya ada 14 ya. Nanti kita masukin semua nih di tiap-tiap per semester per pertemuan ya. Oke. Nah, berikut adalah korelasi CPL dengan sub CPMK. Sub CPMK CPL 1 dan seterusnya ya sampai dengan sub CPMK 14. Oke. Teknik kompilasi apa nih? Yaitu mempelajari teknik proses kompilasi dari bahasa sumber ke bahasa tujuan. Memahami konsep dasar teknik kompilasi, fungsi, komponen, tahapan-tahapan, dan mekanisme kerjanya, serta cara perancangan suatu compiler sederhana. Ya. Nah, dibuatlah 9 bahan kajian materi pembelajaran. Berikut daftar pustakanya. Jadi nanti akan saya cantumkan pustaka yang belum, artinya ada tambahan ya selain di sini. Ya, ada diktat dan handout dari web kita, tim dosen Unindra. Kemudian ini adalah nama-nama pengampunya. Ya, untuk mengikuti teknik kompilasi ini Anda sudah harus lolos di teori bahasa dan otomata di semester 5 ya, sudah mengambil mata kuliah ini. Oke. Nah, lalu kita pecah per pertemuan. Minggu pertama artinya pertemuan 1 ya, saya jabarkan demikian. Sub CPMK 1 mampu menjelaskan definisi dari kompilator dan interpreter. Indikatornya ini, kemudian kriterianya. Nah, kita masih di daring, jadi semuanya masih pakai e-learning, LMS, Zoom, YouTube, WAG. Ya. Ini yang kita pakai adalah Gmeet ya. Materi pembelajarannya ini. Bobot penilaiannya 8%. Iya. Jadi minggu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini per pertemuan ya. Kemudian dilanjutkan di pertemuan 8 itu UTS, lanjut lagi sampai dengan pertemuan 15 dan ujian akhir semester UAS ya. Kita ada ujian pengendali mutu ya. Oke, itu dari RPS-nya. Sekarang kita masuk ke materi ya, materi. Oke, dari materi. Nah, apa yang kita akan pelajari di teknik kompilasi ini ialah dari bahasa pemrograman gitu ya, lalu dimasukkan nih di compiler. Nah, di compiler memproses sehingga outputnya keluar seperti ini gitu ya di bahasa mesin. Ya. Nah, kemudian ada 2 perbedaan antara compiler dan interpreter. Ya, ada 9 perbedaan. Yang pertama, compiler memindai seluruh program dalam menjalankan perintah. Sedang interpreter menerjemahkan per baris. Per baris atau statement program dalam menjalankan perintah.
Eh, Contohnya langsung ke 9 ya. Ini langsung ke bahasa pemrogramannya ya. Ada C, C++, C Sharp, Java, dan lain-lain. Ketika kita masuk ke Java lah contoh ya, yang kita sudah pelajari di lab. Jadi seluruh program kita tulis seluruh program dibaca gitu. Lalu memindainya satu program. Sedang interpreter seperti Python, Ruby, Perl, Snowball, MATLAB, dan lain-lain, ini per baris. Ketika ada baris yang salah, dia langsung merah tuh. Ya. Error dimunculkan di akhir. Nah, ini errornya langsung tampil per baris, langsung merah dia. Keuntungan utamanya adalah waktu eksekusi, sedang interpreter waktu eksekusi berlangsung lama. Ya. Kemudian perbedaan yang keempat, konversi source code ke object code. Si interpreter mindai per baris source code tidak mengkonversi ya si interpreter. Compiler tidak memerlukan source code lagi untuk menjalankan program karena memang sudah termasuk. Sedang si interpreter perlu source code ya. Jadi setiap kali saya jalanin tulis lagi gitu ya. Besoknya harus tulis lagi gitu. Tapi kalau sudah dia terekam nggak perlu ya. Cocok untuk program simple. Ya, simple-simpelnya juga kita pusing-pusing juga ya kalau di Java mau bikin aplikasi gitu. Kemudian ini hanya menguji coba modul program kecil. Ya, kecil-kecil tapi kalau dibuat banyak banyak juga sih hasilnya ya. Si interpreter. Menghasilkan kode antara objek code. Di sini si interpreter tidak menghasilkan kode antara objek code. Proses pembuatan kode, parsing dan linking. Ya, nanti kita belajar parsing. Ya. Di interpreter tidak ada karena proses terpisah dalam pembuatan kode. Oke. Nah, di sini persamaannya keduanya sama-sama menerjemahkan bahasa pemrograman dari low level language ya atau dapat pula dari bahasa mesin bahasa assembly. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak dari saya. Ya, cukup ya. Kita lanjut lagi. Saya jamin ini singkat materinya karena pertemuan pertama yang penting kita tahu dulu ya. Kita mau ngapain sih di sini ya, gitu. Oke, tugas pokoknya fungsi analisis front end yaitu dekomposisi program sumber menjadi bagian dasarnya. Kemudian sintesis, ya ini backend. Pembangkitan dan optimasi program objek. Nah, level bahasa ini saya rasa juga kita semua udah belajar ya. Bahasa mesin itu cuma tahu 0 dan 1 ya. Kemudian bahasa assembly ketika kita masuk di satu bahasa ini bahasa pemrograman ada tubuh assembler gitu ya, makro assembler, debug dan pada DOS, kemudian banyak lagi itu biasanya ada ini add gitu ya, mule. Ini bahasa assembly. Bahasa tinggi Pascal, Basic, Fortran, Java, Python dan lain-lain. Ini masuk dalam user oriented ya. Nah, nanti kalau ditanya, kok nggak ada bahasa Jawa Pak itu? Nggak ada bahasa Indonesia Pak? Ya. Nanti tugas Anda tuh yang bikin tuh ya. Nih ya. Kemudian bahasa problem oriented, SQL, Cloud. Ya. Kenapa dibilang jadi bahasa problem oriented? Karena berbasis masalah ya. Kita punya masalah, dia bisa selesaiin loh gitu ya. Iya. Artinya ketika Java berdiri sendiri, nggak perlu penyimpanan bisa. Gitu. Tetapi kalau sikonnya itu perlu penyimpanan, maka diperlukan satu ini gitu ya. Yang bisa diakses di banyak tempat ya, pakai cloud gitu ya. Nah, ini level bahasanya ya. Ya, satu semester ke depan kita belajar ini, 5 ini.
Artinya ada lexical analysis, parsing, semantic analysis, optimization, code generator. Apa saja yang di sini adalah lexical. Lexical itu kita definisiin ya. Jadi si mesin nih gimana bacanya gitu. Ya, mesin udah pinter tapi harus baca tuh ya. Lalu parsing. Nah, parsing nanti dibagi top down dan bottom up ya. Cara parsingnya seperti apa? Ada banyak ya. Mulai dari LR0 ya sampai dengan LALR ya. Lanjut lagi ke semantik. Semantik analisis. Di semantik analisis apa ya? Kita makin baper nih. Ibarat orang tuh baper ya analoginya ya. Harus sama persis gitu. Ya. Misalkan Indonesia I-nya harus besar misalkan gitu ya. Harus di semantik. Ya. Kemudian di optimization, kemudian ada code generator ya yang akan membangkitkan kode itu. Nah, ini adalah struktur compiler. Lanjut lagi, compiler punya dua lintasan untuk melintasi program sumber. Yang pertama multi-pass compiler, yang kedua one-pass compiler. Kalau bisa nanti silakan nih dibedah sendiri ya. Kira-kira compiler yang kita pelajari masuk kemana, atau bahasa pemrograman yang pernah dipelajari masuknya kemana gitu ya. Oke, kayaknya sedikit lagi habis ya. Teknik compiler itu pemrosesan offline. Sasarannya meningkatkan kinerja dan kegunaan bahasa, mempraktekkan penggunaan kekuatan penuh bahasa. Trade off, waktu ini hanya ininya ya. Ya, saya langsung ke contoh. Optimasi query database, kompilasi just in emulasi. Oke. Ya, compiler adalah komponen perangkat lunak, sistem yang penting. Compiler terkait erat dengan arsitektur, sistem, metodologi pemrograman, dan desain bahasa. Iya, bisa dibaca nanti penyusunan masukan, banyak aplikasi. Iya. Menulis compiler mengekspos algoritma praktis dan masalah teknik, mendekati masalah yang sulit, efisiensi dan skalabilitas. Oke, ini konstruksi compiler meliputi ide-ide dari beragam bagian ilmu komputer. Ini hanya contoh saja ya. Nanti ketika ada lagi kita bisa bahas ya. Di AI itu kecerdasan buatan, ada greedy algorithm ya, heuristic, search technique. Kenapa dibilang greedy algorithm? Karena memang butuh datanya besar. Ayo masukin lagi ya. Heuristic sama tuh ya. Kemudian search tekniknya, heuristic search teknik itu ketika saya cari harus dapat ya. Algoritma, ada graph algorithm, dynamic programming. Kemudian teorinya DFA dan PDA. Ini sudah kita bahas di teori bahasa otomata. Ya. Semua dosen pasti bahas ini. Sistemnya alokasi dan penamaan, sinkronisasi, kemudian lokalitas. Arsitekturnya pipeline dan memori hierarki manajemen, instruction set. Software engineering, design pattern visitor, code organization. Sekali lagi ini hanya contoh saja. Jadi ibaratnya kalau saya mau di teknik kompilasi nih, compiler ya. Software engineeringnya masuknya kemana nih si compiler? Nah, idenya tuh contohnya kayak gini, design pattern gitu ya, code organization gitu ya. Nanti ketika ada lagi boleh kita masukkan lagi. Oke. Nah, berikut ada contoh compilernya seperti ini. Ketika kita nulis, kemudian masuk ke preprocessor kasih kode, masuk compiler, buat target assembly code-nya, masuk ke mesin assembler, relocatable mesin code, ini linker library-nya ya. Masuk ke executable mesin code, loader, kemudian diproses di memori.
Eh, prosesnya jauh, tapi kita taunya tahu beres lah gitu ya kalau orang ya. Iya. Nah ini nanti ada bisa Anda baca semuanya dari preprocessor, interpreter, assembler, linker, loader, cross dan source to source compiler. Sorry Pak, Ya. potong bentar. File yang di share screen sekarang ini nanti akan di share di grup Pak untuk kita pelajari gitu. Ya, boleh ya. Ini saya akan selalu taruh di grup. Selain Anda juga harus download yang di ini ya. Web kita ya, web Unindra. Ya, oke. Saya Sudah, Pak. rasa Lanjut, Pak. sudah selesai ya. Makasih Pak ya. Oke, tadi kelupaannya. Jadi ini kita semuanya di semester 6. Apa ya? IP untuk mempelajari teknik kompilasinya. Ya, saya rasa begitu saja. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan kedua teknik kompilasi. Baik, semuanya selamat siang, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Siang Pak, terima kasih. Terima kasih. Siang, Pak. Terima kasih. Oke Pak.